at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Halo sob, kembali lagi di Sakana Channel. Nah, kali ini sob, gue mau ngasih update yang terbaru, yaitu channel gue yang kita progres di indoor sob. Nah, ini dia di depannya ada cananya. Nah tuh, untuk mentalnya makin jadi sob. Mental makin jadi, makin ngikut tangan dia, udah berani ngikut tangan. Nah, dan di sini untuk settingannya sob, biasa gue pakai air ketapang, the magic of ketapang gitu ya sob ya. Dan juga pakai lampu. Kalau ini lampunya ya lampu biasa sih sob ya. Ini lampu gue nyalain terus, paling dimatiinnya tuh pas gue mau tidur aja sob, kayak gitu. Selebihnya dari pagi sampai malam sebelum gue tidur baru gue matiin sob, kayak gitu. Nah, ini dia cananya sob, bisa kelihatan sob ya. Kalau belum tahu awalnya dia kayak gimana, bisa langsung cek aja video pertama gue di channel ini sob. Di situ diliatin dia pas pertama datang tuh kayak gimana, masih ya mentalnya masih jelek lah sob dibanding sekarang gitu. Bisa dilihat nih, ini gue pakai ketapang pekat ya sob ya, karena emang gue biasa treatmentnya kayak gini. Bisa dilihat di sini matanya udah lumayan ke kuning ke merah-merahan sih sob. Nah tuh, mentalnya udah makin jadi. Dan kita coba kita lihat ke sini, kita lihat cabungnya sob ya. Bentar, masih belum kelihatan. Nah, ini mungkin karena di ketapang pekat jadi kurang kelihatan di kamera ya sob ya. Cuma ini cabungnya dibandingin yang treatment outdoor gua, cabung dia ini lebih cepet munculnya sob, lebih banyak. Nah tuh kelihatan kan dikit-dikit. Coba gue giring ke samping ya. Ini giring ke samping dulu. Ini dia sekarang ngeliatin kamera juga sih, jadi dia respon kamera juga nih. Lumayan susah nih giringnya. Nggak terlalu kelihatan sih sob ya. Mungkin nanti bakal gue pindahin aja ke akuarium air bening. Kita lihat progresannya dia tuh selama kurang lebih sekarang ini 10 hari sob, 10 hari. Dan kita akan lihat hasil progresan indoor gue kayak gimana nih dia. Nah tuh, barnya cakep sob ya, simet tebel, simet 66 kan kiri tebel juga. Untuk pakan gue sama sob. Untuk pakan semuanya sama, mau itu treatment yang indoor mau outdoor, gue pakannya sama semua sob. Tuh, ini kelihatan nih bunga-bunganya, cabung-cabungnya tuh di belakang. Nah tuh kelihatan kan. Nah, yang jelasnya nanti bakalan gue pindahin ke akuarium yang bening, yang kecil, biar kita lihat cabung dia tuh udah segimana gitu sob. Karena kalau dilihat dari langsung cabungnya kelihatan sob. Mungkin karena di sini ketapang pekat juga, di kamera enggak terlalu kelihatan, jadi oke lah ya. Coba sini gue zoom dulu ya. Zoom, apakah kelihatan? Nah tuh dia tuh cabungnya tuh. Yang sebelah sini, wah main kan mentalnya udah mulai galak sob. Bener deh, dibandingin yang di outdoor. Karena emang ini kan di kamar gua dan gua interaksiin terus pakai tangan gitu, pakai tangan atau pakai kaca, jadi mental dia juga langsung kebentuk.
dibanding yang di outdoor, karena emang gak gue latih gitu, jarang gue kasih interaksi kalau di outdoor. Nah itu dia tuh cabungnya gitu. Balik lagi, ada juga yang nanya kayak buat tumbuhin cabungnya gimana bang, buat mecahin bunganya gimana bang gitu, terus kayak naikin warna segala macam kayak gitu. Padahal ada faktor-faktor yang faktor alami si ikan ini, ada saatnya buat dia mecahin bunga, buat dia naikin warna gitu, karena salah satu faktornya adalah faktor usia gitu. Sekali lagi, faktor usia, karena kalau ikan masih kecil, jadi memang sulit banget buat dia naik warna, buat dia mecah bunga kayak gitu. Usia ikan ini nggak bisa dilihat dari size ya sob ya. Ada yang ngekip gitu 2 tahun, size-nya tuh masih di 20 cm gitu. Ada juga yang ngekip 2 tahun, size-nya tuh udah 30-35 cm gitu sob gitu. Jadi banyak ikan-ikan tuh yang kelihatannya masih kecil, cuma dia tuh kecil tua gitu sob. Makanya warnanya walaupun kecil, warnanya udah naik, cabungnya juga udah banyak kayak gitu sob. Udah pecah bunga gitu, bukan cabung lagi kayak gitu sob. Makanya salah satu faktornya itu ya di usianya gitu. Selain faktor pendukung lainnya yang menurut gue nih sob ya, karena emang ini treatmentnya ya treatment berdasarkan pengalaman gue pribadi sob. Karena dari pakan terus juga dari settingannya itu ya, maksudnya pasir malang terus ketapang pekat kayak gitu, backgroundnya hitam sob kayak gitu. Itu ya faktor pendukung lainnya. Kalau faktor alamiahnya ya usia ikan gitu sob kayak gitu. Ini bisa dilihat, ini bener-bener baru 10 hari terus mentalnya udah bagus. Cabungnya nih sob, lihat tuh, cabungnya udah lumayan banyak kayak gitu. Dan kenapa yang indoor kok lebih bagus gitu dibanding yang outdoor kemarin? Yang bisa gue jawab adalah tiap ikan tuh punya potensinya yang berbeda-beda sob gitu. Punya potensi beda-beda, kayak emang dia tuh tiap ikan ya punya caranya masing-masing gitu sob. Dia punya kenyamanan yang beda-beda kayak gitu. Bisa juga kayak yang indoor ini cabungnya lebih cepat naik, nanti yang outdoor mungkin beberapa minggu lagi baru muncul cabungnya kayak gitu. Intinya adalah menurut gue sih yang penting bikin ikannya nyaman dulu sob. Ikan udah nyaman, pasti dia bakal memprogres dirinya sendiri gitu, jadi lebih bagus kayak gitu sob. Oke, kita lihat aja nih ikan ini di akuarium. Kita lihat aja ikan ini, kita pindah ke akuarium air bening biar kelihatan bunganya sob. Oke.
Oke sob, ini dia ikannya udah gue pindahin ya dari akuarium ke akuarium bening. Nah di sini sob bisa kelihatan kan? Tuh bunganya sob, cabungnya sob. Cabungnya udah bermunculan di bar-bar ya, walaupun masih di bar dari bar terakhir sih, deretan 4 terakhir ini udah mulai bermunculan. Tuh ya kelihatan ya, udah bermunculan. Kondisi ikannya juga ya sehat, barnya jadi tebel. Nah ini di sisi lainnya juga cabungnya juga masih udah bermunculan, walaupun di sini masih minim ya, masih tetap di 4 bar terakhir sih. 2 bar depannya ini masih belum kayak gitu. Tuh. Ini jujur aja gue suka banget sih sama treatment ini, sama ikan ini gue suka banget juga gitu. Karena kenapa? Karena dia ngelatih mentalnya tuh lumayan cepet ini kan, kayak gitu. Karena ya balik lagi gitu kok, ngelatih naikin warna dan juga cabung kayak gitu kan, naikin cabung. Balik lagi ya ke si ikannya juga sob, kayak gitu. Ya menurut gue sih yang penting adalah bikin ikannya nyaman aja. Nanti bunga, cabung, warna gitu sob, mental si ikan juga bakalan naik sendiri kayak gitu sob, gitu. Terus juga kayak yang penting adalah pelihara ikan maru ini ya bawa asik aja sob, kayak gitu, sabar kayak gitu. Justru kayak miara cana maru ini menurut gue lebih asik ya dibanding pelihara cana yang lainnya gitu, karena penuh tantangannya, karena ada progresnya kayak gitu. Kayak ngebuat ikan dari ombyokan masih buluk banget gitu jadi lebih glowing kayak gitu sob. Itu bisa dilihat ini warnanya juga lumayan naik sob ya, kayak gitu, lumayan naik. Nah ini size-nya gue jujur aja gue pengen nahan size sih, biar dia masih tetap di size progresan, biar bisa ke bawah kontes kayak gitu sob, gitu. Dan menurut gue juga kayak masih lebih asik sih sob, masih lebih asik kalau kita pelihara tuh di size masih kecil kayak gini sob, size 13, 15, 17, 20 sampai 20 lah gitu, size progresan masih lebih asik sob dibanding melihara yang udah size 30 up gitu, 40 kayak gitu ke atas. Karena di sini kita masih lihat kayak proses si ikan ini ngeluarin warna, ngeluarin cabung gitu, ngeluarin mental dia jadi lebih bagus gitu. Jadi kita ada di sejarah perjalanannya si ikan ini sob, kayak gitu. Gimana cara kita ini kita sebagai keepers cananya, gimana caranya ngebuat ikan kita ini jadi bagus kayak gitu sob, gitu. Jadi si ikan ini lebih ada ceritanya, lebih ada nilainya di sisi kita pribadi kayak gitu sob. Yang penting adalah ya sabar aja buat miara cana maru ini gitu. Cana maru semuanya pasti, semua keepers tuh pasti sabar buat numbuhin proses cana jadi lebih bagus kayak gitu sob. Ini bisa dilihat kayak lagi nih cabungnya udah mulai bermunculan ya sob ya. Dan ini juga akan gue progres lagi, gue balikin lagi. Airnya nggak bakalan gue buang gitu, nggak bakalan gue kuras juga, gue masukin lagi langsung gitu. Oh ya, ini ikan ini masih belum ada nama sob ya.
Kalau yang di progresan kan ada red centarum gue kasih nama Subandri. Terus ada juga YS gue kasih nama Joni. Yang ini gue kasih nama dia Ryujin gitu. Cana progresan indoor gue 17-18 cm si Ryujin. Oke. Moga aja ini Cana masih terus prospek bagus. Menurut gue sih prospeknya masih bagus sob. Masih bakal terus naik lagi cabungnya. Kayak gitu, nanti bakalan gue update terus ikan-ikan progresan gue. Ada si Joni red centarum, ada si ada si Joni yellow centarum outdoor, ada si Subandri itu red centarum di outdoor juga, sama ini CS gua indoor si Ryujin. Oke sob, mungkin itu aja ya dari video kali ini. Poin-poinnya adalah kita harus sebagai keepers ya harus sabar untuk progres anak kita jadi lebih baik kayak gitu. Lalu juga faktor-faktor buat naikin warna ya, salah satu faktor alaminya yaitu adalah usia si ikan sendiri. Faktor dari numbuhin bunga ya, faktornya juga alaminya dari usia ikan sendiri. Faktor pendukung lainnya adalah ya settingan treatment kita kayak gimana gitu. Kalau gue pribadi ya air ketapang pekat, pasir malang merah, background hitam, sama lampu kalau indoor ya gitu. Buat yang lain juga kayak ada yang pakai air bening, ada yang nggak pakai lampu kayak gitu. Yaitu masing-masing aja sob. Yang penting seperti yang udah gue bilang, namanya progres ya harus ada hasilnya kayak gitu sob. Mau air bening, mau air ketapang, itu sah-sah aja karena semua keepers punya caranya masing-masing. Tinggal dipilih aja cara mana yang mau diikutin sob, kayak gitu. Oke, terima kasih sob udah nonton channel ini. Terus bantu support channel ini sob dengan tekan like, komen, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Nanti akan diupdate lagi cana-cana progresan gue yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye.